Welcome to Cerita Sebelum Tidur episode 11. And how are you? Semoga kamu selalu baik-baik saja ya. But even if you're not, you can always tell us about your problems, about something that maybe bothers you. Yang mungkin membuat kamu susah tidur atau membuat kamu kepikiran berhari-hari, yang bikin kamu nggak tenang gitu. Kamu selalu bisa cerita ke aku, karena sometimes all we need is just to be heard. And we're here to listen. Kamu bisa kirim cerita kamu ke alindra.entertainment atau di email di bawah ini. So, di episode ke-11 ini, Revi udah tersambung sama seseorang di ujung sana. Kita sapa dulu yuk. Hai Kak. Halo. Oke. So, kita kenalan dulu ya. Ini dengan siapa di mana passwordnya? Dengan Aga di sini. Dengan Aga di sini. Iya. Oke, Aga di mana ya kalau boleh tahu? Aku di Jakarta, Kak. Oh, di Jakarta. Aga di Jakarta. Oke, so Aga, ada apa nih? Jadi aku mau cerita nih karena Boleh. aku lagi galau banget sebenarnya. Oke. Dan aku nggak bisa aku ceritain ke siapapun pastinya sih ini. Jadi gimana ya, aku bingung mulainya. It's okay. You can take a breath. Kau bisa nafas dulu. Coba tarik nafas, Thank you, hembuskan Revi. dulu. Iya, jadi gini Kak Revi, aku tuh sebenarnya pacar aku cewek dan aku juga cewek ya. Oke. Nah, selain itu aku juga menyandang status sebagai simpenan, Kak. Oke, simpenan. Boleh nggak dikasih tahu definisi simpenan itu kayak gimana? Jadi aku jadi semacam kekasih gelapnya bosku. Oke. Dan yang bikin aku galau itu karena memang aku ngelakuin ini tuh bukan atas kemauan aku. Oke. Dan itu adalah sebuah keharusan karena aku membutuhkan uangnya untuk menghidupi mantanku. Menghidupi mantannya Kak Aga. Betul. Padahal di sini Kak Aga punya pacar dan Kak Iya. Aga punya ini si bos ini gitu. Kenapa? Apa yang mengharuskan Kak Aga untuk menghidupi mantannya kamu? Aku cerita dari awal dulu kali Boleh, ya. boleh, apa boleh, ya. boleh. Jadi awalnya tuh dulu ketika aku masih kuliah, aku nih punya pacar. Sebut aja namanya M ya. Oke. Jadi aku pacaran sama si M ini cukup lama, 5 tahun, 6 tahun. Ketika kita udah di tahun ke-6 kalau nggak salah waktu itu, si M ini udah dituntut nikah sama keluarganya ceritanya. Oke. Dan karena si M ini juga pure lesbian yang susah untuk buka hatinya untuk laki-laki, dan tuntutan keluarga juga ya kayak. Jadi kita kayak udah nggak bisa nyari akal lagi gitu gimana untuk cari jalan keluarnya. Akhirnya dengan aku sama M ini akhirnya kita semacam diskusi lah, kita bikin agreement semacam ya udahlah kita aku ngebiarin si M ini nikah dan juga dalam keadaan willingly ya, karena aku juga kenal sama orang tuanya M gitu dan udah sayang sama keluarganya gitu loh, dan aku tahu ini adalah tuntutan orang tuanya. Jadi akhirnya kita memutuskan buat ya udah nggak apa-apa, kamu nikah, tapi kita tetap nggak putus hubungan. Oke. Dan emang dari aku semenjak awal kerja kan juga ya udahlah kayak pasangan pada umumnya gitu ya kan, aku lebih banyak untuk ngehidupin hubungan kita gitu loh dari mulai awal kerja. Nah, jadi kebetulan si M ini juga ada cowok yang ngedeketin, jadi ya udahlah sama dia aja gitu ya kan. Singkat cerita, udah nih setelah M menikah, ternyata si suami ini bukan suami yang bertanggung jawab, Kak. Oke. Si M ini cuma dapat biaya sekitar 700.000 per bulan, dan memasuki masa hamil tuh bahkan nggak suaminya tuh nggak ngasih uang banyak, padahal kan kakak tahu sendiri ketika hamil butuh banyak Yes. biaya ya kan Kak ya. Aha. Nah
dari situ aku juga semakin gencar dong buat aku nggak tahu gimana caranya itu dia pasangan aku pada saat itu ya. Tapi memang faktanya ketika dia sudah mulai hamil dan udah hidup dengan keluarganya, itu dia tuh udah banyak tekanan Kak di rumah, tekanan dari suami, tekanan dari orang tua, dia udah nggak bekerja gitu. Jadi itu juga membuat intensitas dia sama aku juga nggak begitu sering lagi kita hubungan, tapi tetap kontakan. Jadi bukan yang benar-benar intens kayak zaman dulu, kayak cuman benar-benar dia cerita itu juga paling 3 hari sekali, 4 hari sekali kita baru kontakan. Kayak occasional gitu ya? Ya, karena ya cuman kita masih sayang tapi ya udah kecentok keadaan kan. Terus udah gitu suatu hari dia nih pas mau lahiran, udah deket-deket lahiran itu dia nangis-nangis nelfon aku. Dia bilang dia bingung kalau dia tuh nggak punya biaya buat persalinan, nggak punya tabungan. Dia benar-benar kayak di end of the road gitu loh Kak. Yang panik aku, masalah hidup dan mati ya kan. Tetap aja walaupun kita udah nggak intens, itu tetap perempuan yang aku cintai, yang udah sedih seneng itu udah bareng dia gitu loh. Jadi ketika dia bilang aku butuh uang gini-gini, akhirnya disitulah aku mulai semacam nyari jalan pintas. Nah di kehidupan kantorku, bosku ini memang terkenal semacam, banyak uang tapi juga main perempuan. Dan memang si bosku ini kadang suka ngeflirt gitu loh ke aku. Gitu. Jadi singkat cerita, aku pernah suatu hari si bos ini ngegodain aku, terus semacam ngajak makan siang. Ya udah coba aku ladenin. Akhirnya, aduh pedih. Akhirnya aku bersedia, intinya singkat cerita aku bersedia untuk melakukan itu. Awalnya tuh intinya aku tuh awalnya tuh ngejual diri aku gitu loh Kak. Jadi Kak Aga yang menawarkan? Kayak mutual interest dan memang kayak lebih memanfaatkan keadaan si situasi. Iya. Tapi dengan relasinya si bosku ini. Gitu, jadi aku dikenalin bosku dengan laki-laki lain yang akhirnya aku mematokkan harga short time, long time. Aku jual lah intinya, udah nggak ada rasanya. Yang aku pikirkan saat itu adalah yang penting ini perempuan mantan aku ini bisa lahir dengan selamat. Udah itu aja. Dah, kekumpul lah uang 27 juta. Kumpul uang 27 juta, aku setor, udah gak mikir macam-macam. Dan karena pada saat itu occasionnya aku jual diri ya kayak dulu ya. Nah tapi karena udah cukup uangnya, akhirnya aku berhenti, aku udah nggak mau lagi. Tapi ternyata bosku ini masih lanjut. Iya. Akhirnya udah jadi simpenanku aja, intinya gitulah. Akhirnya aku ya udah kecentok juga ya kayak. Dan yang aku tahu juga mantan gue ini juga masih butuh uang. Akhirnya aku mengiyakan lah dengan adanya uang jajan bulanan dari beliau ini. Gitu. Terus sekitar dari kejadian itu 1 tahun kemudian kejadian ini kapan? Kalau kita boleh gimana Kak? Runtun kejadian yang lahiran ini kapan? Kejadian lahiran ini 2016 kalau nggak salah. 2016, 4 tahun yang lalu. Kemudian 1 tahun berikutnya? 1 tahun berikutnya aku ketemu sama perempuan lain. Di sini karena si mantanku ini juga, ini kan anaknya juga udah lahir, udah diurus segala macam. Kita masih intens kontakan. Aku kadang juga masih main ke tempatnya dia gitu loh. Tapi si mantanku ini memang udah jelas-jelas bilang, udah kamu nggak usah nungguin aku. Aku udah nggak mungkin bisa mikirin yang lain-lain. Aku cuman mikirin anakku sekarang. Jadi mending kamu move on, kamu cari orang lain. Tapi dengan kondisi Kak Aga masih support finansialnya si Mbak M? Iya betul. Di situ
anaknya mantanku aja udah kayak aku anggap anakku sendiri. Di situ memang agak susah sih ya, karena yang aku tahu dia perempuan yang aku cintai dan kayaknya susah untuk move on. Sampai ketemulah aku sama perempuan ini nih. Katakanlah si mbak pacar lah ya. Oke. Mbak pacar yang sampai sekarang masih menjalin hubungan romance ya. Ntar endingnya ada deh. Oke, kita runtut dulu. Iya, jadi ketika aku ketemu sama si mbak pacar ini dari awal, nggak tahu ya, emang dari awal udah tertarik secara fisik, pinter, terus juga orangnya baik gitu loh. Akhirnya aku ceritalah semuanya. Tapi cuman cerita bagian aku punya mantan, aku masih berhubungan sama mantanku, tapi mantanku udah punya kehidupan sendiri, aku masih support dia segala macam ABCD. Hebatnya si mbak pacar ini bener-bener ngerti gitu loh, Kak. Aku nggak tahu bisa nemuin orang kayak dia kayak gimana dengan segala macam backgroundku, tapi aku nggak cerita tentang bagian aku tuh tidur sama bosku, aku jadi simpenan sama bosku. Ya udah. Yang pada saat itu setahun berikutnya masih ini ya, masih. Nggak tahu, aku juga. Aku waktu itu memang lagi mau menyelesaikan adalah beberapa beban di tempat kerjaku. Jadi aku ngerasa kalau aku nggak keluar dari tempat kerja itu, aku nggak akan bisa lepas. Gitu. Akhirnya aku cerita segala macam, dan si mbak pacar ini sangat terima, sangat benar-benar curious about my ex, di sisi positif ya, maksudnya dengan yang mana sih, kayak gimana sih keadaannya anaknya mantanmu, terus gimana kehidupannya sekarang. She even wish my ex for the best, gitu. Itu aku benar-benar kayak I'm falling for all over again gitu loh. Aku nemuin perempuan hebat gitu, itulah. Oke, aku mengapresiasi semuanya. Dan yang dia tahu, maksudnya aku bukan yang, nih aku kasih duit kamu buat jajan kamu, nggak kayak gitu kan. Cuman yang dia tahu, aku punya gaji sekian, nggak banyak. Dia dapat bagian, tapi dia juga ngerti kalau aku masih harus nafkahin mantanku, and she's okay with it. Gitu. Sampai suatu hari, endingnya ini ceritanya nih, aku punya 2 HP, Kak. 3 lebih tepatnya, 3. Yang satu memang HP kantor. Ketika aku bilang ini HP kantor, dia juga nggak. Aku adalah tipikal orang yang nggak masalah kalau kamu ngecek HP-ku gitu loh. Tapi ketika aku bilang ini HP kantor, tanpa aku bilang kamu jangan lihat, dia nggak pernah lihat kayak emang HP kantor. Suatu hari kita lagi makan di luar, HP kantor aku taruh, aku ke kamar mandi. Muncullah notifikasi. Mending notifikasi, Kak. Telepon. Alarm. Oh, alarm. Oke. Cuman alarm bunyi, dia cuman mencoba untuk mematikan. Pas dia matikan, ternyata chat-chatanku sama bosku belum aku close. Bacalah dia, auto baca dong dia. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja, bukan dia yang mau nyari tahu, bukan dia yang curiga segala macam, bener-bener nggak sengaja. Dia lihat semua chatnya, dia ngerti ketika aku bilang aku nggak bisa jemput kamu, aku lagi keluar kota. Dia akhirnya tahu aku kemana. Dan ketika aku balik, dia udah, aku ngeliat muka dia juga udah nggak kuat, dan yang dia tanyain cuman, kenapa kamu ngelakuin ini? Ya kira aku jujur dong. Mantanku butuh duit. Di situ dia nggak terima. Menurut dia gini, kalau kamu jual diri itu terserah kamu. Tapi kalau kamu jual diri bukan karena kemauan kamu, dan itu buat orang lain, itu yang mau nggak terima. Ya aku mau bilang apa? Tuh. Aku mohon dia untuk ngerti juga. Dia ngerti sebenarnya sih, Kak. Dia ngerti, tapi dia nggak bisa terima part dia, aku bisa ngebohongin dia selama itu, nutupin semua itu selama itu. Nah, ketahuannya ini kapan? Setelah hampir 1 tahun pacaran. Berarti tahun udah lalu? Lama kita. Tahun 2000
18 awal kalau Oh nggak iya, salah. 18 ya. Gitu. Akhirnya setelah Akhirnya ketahuan, tau nggak hebatnya, dia tuh masih bisa bilang gini ke aku tahu kamu sakit hati ngelakuin ini, aku tahu kamu nggak terima, tapi aku cuma berharap kamu cepetan ngelakuin apa yang terbaik buat kamu ya. Coba bayangin dia ngomong kayak gitu ke aku, nangis tapi masih dengan tersenyum, tapi dia bilang aku udah nggak bisa sama kamu lagi, tapi dia masih support aku. Dan yang aku galauin adalah ya, aku nggak akan bisa nemuin perempuan kayak gitu lagi, dengan walaupun sekarang aku udah keluar dari tempat kerja itu. Oke, jadi untuk keadaan sekarang nih Kak Aga gimana? Apakah masih berhubungan dengan Mbak M? Kemudian bagaimana hubungan dengan Mbak pacar? Kan yang tadi berarti sama bosnya udah kelar dong? Udah, ketika ketahuan sama si Mbak pacar masih belum selesai, tapi sekarang udah selesai. Oke. Kalau dengan si Mbak M, akhirnya aku dulu tuh sudah sempat ngenalin ke si M ini, aku udah punya pacar, dia perempuan baik gini, dan si M tuh juga udah support aku. Ya udah, kalau emang perempuan baik jalanin aja, udah please move on dari aku. Nggak tahu ya, aku tuh ngerasa aku tuh pengen nepatin janjiku sendiri. Aku kan berjanji sampai kapanpun aku bakalan tetap tanggung jawab sama kamu dengan si mantanku ini gitu loh. Lalu aku ketemu perempuan lain dan si M juga udah merelakan. Akhirnya aku udah nggak ada hubungan apapun lagi sekarang, dan sama si Mbak pacar juga aku udah putus, dan dia juga udah bahagia. Dan sekarang aku udah beberapa kali ketemu cewek dan nggak akan ada yang seperti mereka gitu loh. Dan apalagi dengan sekarang kondisi keuanganku yang pas-pasan, dengan nggak bisa nyenengin dari materi lagi. Jadi sesuatu yang aku nggak mungkin bisa cerita ini ke siapapun gitu loh. Dan mungkin lah aku udah bawa 3 momok banget ini di hidupku, udah jadi lesbian, udah jadi simpenan tuh. No, but I guess being lesbian is not something that you must bukan sebuah momok yang apa ya. No, I should tell you that being a lesbian itu adalah bukan sebuah momok yang harus dianggap momok gitu. Iya sih. Thank you that if you were saying that. Yeah, I mean, whatever happened in the past, let's just make it stays in the past, right? Ya, cuman agak susah aja sih karena kayak yang aku laluin tuh banyak banget, dan itu bukan buat aku sendiri gitu loh. Dan dengan aku tahu sih itu adalah konsekuensiku ya, karena dengan semua yang aku lakukan itu aku akhirnya kehilangan orang-orang yang emang tulus sama aku, yang aku nggak tahu bisa ketemu orang kayak gitu di mana lagi gitu loh. Sedih aja sih aku. Ya, I mean, dari cerita Kak Age tuh menandakan bahwa sebenarnya uang tuh bukan segalanya. Ya, aku harusnya sadar itu dari awal ya. Oh my gosh. Dan aku cuma nggak tahu kalau besok aku ketemu perempuan aku harus bilang apa. Apakah aku harus ceritakan masa laluku atau gimana? Because honest is must, right? Dan aku kayak, ya itulah aku galau. Apakah aku harus menjunjung tinggi akan kejujuran dengan menceritakan semuanya, atau aku nggak menceritakan tapi nanti terulang lagi, akan ada hal-hal seperti itu lagi. Itu sih yang aku bingung. Sebenarnya untuk masalah menceritakan atau enggak, it's actually up to you gitu. Tapi ada sebuah variabel di dalam hubungan yang di situ adalah vulnerability. Okay. Right? So, Yeah. apapun yang ada di masa lalu, just forgive it. Kamu harus memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Mau kamu ceritakan atau enggak, yang pasti kamu sudah memaafkan dulu nih, gitu kan? Oke. Okay. Nah, ketika kamu sudah memaafkan, nggak ada masalah dengan menceritakan atau nggak menceritakan. Hah? Oke. Iya nggak sih? Ya.
you're right. Ya, Ya kayak masalah utamanya kan apa aku bisa maafin diriku sendiri atau enggak itu kan ya. yep, that's the main issue here. Dan aku harap kamu harus memaafkan diri kamu segera. Okay, I'll try. Ya, you should. Karena ya itu tadi sih, gimana kamu bisa membuka diri ketika kamu masih menutup pintu maaf untuk diri kamu sendiri. Oke. Ya nggak sih? Well, that means a lot. Makasih banyak ya Kak, aku udah dibolehin cerita di sini. Boleh dong, boleh banget. Boleh banget. So, I hope soon kamu bisa segera memaafkan diri sendiri, segera reflect lagi bahwa gak ada yang salah kok sebenarnya. It happened, it already happened, dan ya udah gitu. Apa yang udah terjadi, biarkan itu sudah terjadi. Yang penting kamu udah belajar gitu. Apa yang kamu sudah bisa dapat di masa lalu, kamu perbaiki nanti di masa sekarang dan masa depan. Yang penting kamu harus memaafkan dulu, tuh baru kamu bisa move on. Okay, thank you so much Kak Revia. You're welcome. Oke deh. Anything else yang mungkin masih mengganggu gitu? Enggak sih, udah cukup itu aja. Mungkin memang benar aku harus maafin diriku sendiri dulu. And thank you so much for the words, for the wise words. Thank you ya Kak. Sama-sama. Thank you juga udah cerita ya. It means a lot to me juga. Okay. So, itu tadi cerita sebelum tidur episode 11. So, once again, what happened in the past, let it just stays in the past. Kamu harus memaafkan dirimu, belajar dari apa yang sudah kamu lalui, move on, and be happy. So, kalau misalnya kamu punya permasalahan yang sama, kamu bisa cerita di sini. Atau kamu punya solusi untuk Kak Aga yang maybe apa yang aku udah kasih untuk Kak Aga menurut kamu kurang, kamu bisa langsung aja komen di bawah ini. Ya, jangan lupa untuk cerita, and see you next week. Bye-bye.